Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Boring. Aku diperintahkan oleh Pak Rian untuk menemani kalian belajar bahasa Indonesia secara online. Jadi panggil aja aku si Boring, bocah dalam jejaring. Oh iya, gimana kabar kalian selama libur ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya dan selalu sehat. Kalian selama libur ini ngapain aja ya? Biar ku tebak deh. Pasti di antara kalian ada yang suka beres-beres, ada yang suka bantuin orang tua. Tapi ada juga yang suka kerjanya tidur aja, makan aja, main game, main handphone, main TikTok. Dan satu lagi, aku deh, pasti di antara kalian ada yang kerjaannya suka gibah kan, gibahin orang. Itu nggak boleh, itu dosa. Kata guru ngajiku, kalau kamu gibah itu sama aja kayak memakan bangkai saudaramu sendiri. Ih, ngeri banget ya. Ternyata gibah itu lebih ngeri dari virus corona. Ih, takut. Baiklah, daripada kita gibahin orang, mending kita langsung aja ke materi yuk. Materi kita kali ini yaitu tentang teks drama. Teks drama ini ada di bab 8 buku Bahasa Indonesia kelas 8. Tepatnya ada di halaman 199. Drama-drama kehidupan. Ada seorang anak perempuan, dia sangat merasa bahagia karena dia menjadi juara lomba puisi tingkat provinsi. Teman-temannya itu memberikan dia selamat dan teman-temannya juga ikut berbahagia atas keberhasilannya itu. Tapi di samping itu ada aja teman yang iri kepadanya. Bahkan temannya itu nyumpahin dia supaya dia di suatu hari nanti akan gagal, ingin menjatuhkan dia. Ada-ada aja ya teman-teman. Nah, satu lagi, ada seorang laki-laki. Dia bercerita kepada temannya. Dia ingin ceritanya itu dirahasiakannya, tidak ada yang tahu selain dia. Tapi ternyata di belakangnya itu dia menceritakan kepada temannya yang lain. Bahkan dia tidak ragu lagi untuk membocorkan rahasianya, bahkan sampai menjelek-jelekan di belakangnya. Teman macam apa seperti itu ya? Kalian jangan begitu ya teman-teman. Teman adalah cerminan diri kita. Jika kamu ingin mendapatkan teman yang baik, maka kamu juga harus berbuat baik. Dan kamu tidak boleh berbuat licik, apalagi kamu sampai berbuat picik. Peristiwa-peristiwa seperti itu sering kita saksikan, bahkan mungkin pula kita mengalami sendiri. Peristiwa itu terjadi dengan tidak sengaja. Jarang terpikirkan untuk sengaja sedih, sengaja marah, sengaja bahagia, dan sengaja mengalami kecelakaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya peristiwa-peristiwa itu berlangsung secara alamiah, tak terencanakan. Akan tetapi, tidak dalam permainan drama. Peristiwa-peristiwa itu disengaja, direka-reka. Namun, diusahakan tampak berlangsung secara alamiah. Percakapan antar tokoh ditata dan direkayasa sedemikian rupa, tetapi seolah-olah benar terjadi, sehingga penonton ataupun pembaca bisa menikmati sepenuhnya peristiwa itu sebagai sesuatu yang menghibur. Nah, kalau kamu sudah bisa dan terbiasa merekayasa perasaan dan adegan-adegan, berarti kamu berbakat menjadi seorang dramawan. Cocok pula menjadi seorang aktor atau aktris. Sekurang-kurangnya artis dalam sinetron kehidupan nyata. Tapi kamu gak boleh bawa-bawa drama dalam kehidupan nyata ya. Nanti hidupmu ribet. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita belajar mendalami unsur-unsur drama. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengenal dan mendalami unsur-unsur drama.
baik drama tradisional ataupun drama modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Karakteristik drama. Perhatikan ya, aku akan membacakan teks drama. Drama ini berjudul Ketika Pangeran Mencari Istri. Suatu ketika, terdapat sebuah kerajaan yang diperintah seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Pengembara berkata, "Selamat pagi, Pangeran Arthur." Pangeran Arthur menjawab, "Selamat pagi, siapa kau?" Pengembara berkata, "Aku pengembara biasa, namaku Theo. Kudengar pangeran sedang bingung mencari calon istri." Pangeran Arthur pun menjawab, "Ya, aku bingung sekali. Semua wanita yang dikenalkan padaku tidak ada yang menarik hati. Ada yang cantik tapi berkulit hitam. Ada yang putih tetapi bertubuh pendek. Ada yang bertubuh semampai, berwajah cantik, tetapi tidak bisa membaca." Aduh. Pangeran pengembara berkata, "Bagaimana kalau ku ajak pangeran berjalan-jalan sebentar? Siapa tahu di perjalanan nanti pangeran bisa menemukan jalan keluar." Pangeran Arthur pun menjawab, "Oh, baiklah." Mereka berdua lalu berjalan-jalan keluar istana. Theo mengajak pangeran ke daerah pantai. Di sana mereka berbincang-bincang dengan seorang nelayan. Tak lama kemudian nelayan itu mengajak pangeran dan Theo ke rumahnya. Nelayan berkata, "Istriku sedang memasak ikan bakar yang lezat. Pasti pangeran menyukainya." Lalu istri nelayan datang dari dapur untuk menghidangkan ikan bakar. Dan dia berkata, "Silakan tuan-tuan, nikmati makanan ini." Istri nelayan kembali lagi ke dapur. Lalu pengembara berkata, "Wahai nelayan, mengapa engkau memilih istri yang bertubuh pendek?" Nelayan pun tersenyum sambil menjawab, "Aku mencintainya. Lagi pula, walau tubuhnya pendek, hatinya sangat baik. Ia pun pandai memasak." Pangeran Arthur hanya mengangguk-angguk. Selesai makan, Pangeran Arthur dan pengembara itu berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Kini Theo dan Pangeran Arthur sampai di rumah seorang petani. Di sana mereka menumpang istirahat. Mereka beberapa saat bercakap dengan petani. Lalu keluarlah istri Pak Tani menyuguhkan minuman dan kue-kue kecil. Bu Tani bertubuh sangat gemuk, pipinya tembam dan dagunya berlipat-lipat. Kemudian Bu Tani pergi ke sawah. Pengembara berkata, "Pak Tani yang baik hati, mengapa kau memilih istri yang gemuk?" Pak Tani menjawab sambil tersenyum, "Ia adalah wanita yang rajin. Lihatlah, rumahku bersih sekali, bukan? Setiap hari ia membersihkannya dengan teliti. Lagi pula, aku sangat mencintainya." Pangeran Arthur mengangguk-angguk. Pangeran dan Theo lalu pamit dan berjalan pulang ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu seorang pelayan dan istrinya. Pelayan itu amat pendiam, sedangkan istrinya cerewet sekali. Pengembala berkata, "Pelayan, mengapa kau mau beristrikan wanita sebawel dia?" Pelayan menjawab, "Walaupun bawel, dia sangat memperhatikanku dan aku sangat mencintainya." Pangeran Arthur mengangguk-angguk. "Kini aku mengerti, tak ada manusia yang sempurna. Begitu pula dengan calon istriku. Yang penting aku mencintainya dan hatinya baik." Pengembara pun bernafas lega. Lalu membuka rambutnya yang ternyata palsu. Rambut aslinya ternyata panjang dan keemasan. Ia juga membuka kumis dan jenggot palsunya. Kini di hadapan pangeran ada seorang putri yang cantik jelita. "Pangeran, sebenarnya aku Putri Rosa dari negeri tetangga. Ibunda pangeran mengundangku ke sini dan menyuruhku melakukan semua hal tadi.
Mungkin ibundamu ingin menyadarkan. Pangeran Arthur sangat terkejut. Dia berkata, "Akhirnya aku dapat menemukan wanita yang cocok untuk menjadi istriku." Pangeran Arthur dan Putri Rosa akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Ya, teks tersebut merupakan contoh drama, yakni suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Ciri utama drama sebagai berikut. Yang pertama, berupa cerita. Yang kedua, berbentuk dialog. Dan yang ketiga, bertujuan untuk dipentaskan. Istilah drama sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal itu terbukti dengan istilah-istilah yang sudah biasa kita gunakan, yang pengertiannya hampir sama dengan pengertian drama. Berikut istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat. Yang pertama, ada sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara VII, berasal dari kata bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia, dan wara yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Yang kedua ada lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yaitu 1. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Yang kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan yang ketiga, perbuatan kejadian peristiwa. Lalu yang ketiga ada pengertian toneel. Istilah toneel berasal dari bahasa Belanda toneel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Yang keempat ada sentra tari. Sentra tari kepanjangan dari seni drama dan tari. Sentra tari berarti pertunjukan serangkaian tarian-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Yang kelima ada tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Oh ya, selain istilah-istilah tersebut, ada lagi istilah-istilah yang hampir sama pengertiannya dengan drama. Kamu harus tahu ya. Yang pertama ada lenong. Lenong adalah pertunjukan sandiwara dengan iringan gambang keramong. Lenong merupakan kesenian khas Jakarta. Yang kedua ada ludruk. Ludruk adalah kesenian rakyat Jawa Timur berbentuk sandiwara yang dipertontonkan dengan menari dan menyanyi. Yang ketiga ada ketoprak. Ketoprak adalah sandiwara tradisional Jawa. Biasanya memainkan cerita lama dengan iringan musik gamelan, disertai tari-tarian dan tembang. Yang keempat ada pantomim. Pantomim adalah pertunjukan drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah. Biasanya diiringi dengan musik, sulap, partisipasi penonton, topik aktual, tarian, dan adegan-adegan transformasi. Dan yang kelima ada teater. Teater adalah pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi. Teater biasanya ditampilkan secara berkelompok. Nah, itulah teman-teman pengertian-pengertian yang hampir sama dengan istilah drama. Nah, istilah drama banyak sekali. Kamu harus mengetahui ya istilah-istilah yang tadi. Mudah bukan? Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Nah, ada pesan dari Parian. Katanya, meskipun kalian libur sekolah, kalian harus tetap belajar dan terus mencari ilmu, menggali lagi, karena ilmu itu tidak berat membawanya. Baik teman-teman, sampai berjumpa lagi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.